Maaf, Nona Su walau baru saja mendonor ginjal untuk Malam Su operasinya tuntas. Tapi keluarga Su belum bayar biaya rawatmu. Kami terpaksa minta kamu pulang. Malam Su, kamu. Kakakku tersayang. Kenapa ceroboh banget sih? Aku cuma pura-pura sakit. Nggak nyangka orang tua. Beneran suruh kamu donor ginjal buat aku. Sudah kubilang. Keluarga Su nggak ada tempat buat tuh anak angkat sepertimu. Ayah, ibu, kakak, tolong aku. Tolong kamu? Rangsing Su, hanya jika kamu mati, keluarga Su bisa secara sah ambil aset luar negerimu. Kira kami akan tolong kamu? Rangsing Su, kamu di luar negeri. Bangun perusahaan teknologi berani sembunyikan dari kami. Lebih baik kamu serahkan dulu. Takkan berakhir begini, memang pantas. Kamu kan yatim piatu, kami rawat 20 tahun ambil nyawamu. Dan perusahaannya wajar kan? Kalian iblis berhati ular, sama sekali tak pantas jadi keluargaku. Mati saja kau cacat ini. Aku membalas budi mereka dengan berkorban untuk keluarga Su, tapi malah dieksploitasi hingga mati. Andai hidup bisa diulang, pasti ku buat mereka bayar dengan darah. Sayang, kamu baik-baik saja. Ibu sangat sedih. Rangsing Su, berani-beraninya kamu tabrak adikmu. Anakku sayang, kamu tahu ini tindak kriminal. Kami memelihara ular berbisa di rumah. Aku terlahir kembali, ke 3 tahun lalu, saat baru pulang dari luar negeri, saat Malam Su memfitnahku menabraknya dengan mobil. Karena ini, mereka memaksaku menyerahkan perusahaan di luar negeri ke keluarga Su. Malam kamu menderita. Ayah akan membalasmu. Lihat, ayah pukul si jahat ini sampai mati. Rangsing Su, segera minta maaf pada adikmu. Kamu, siapa suruh berdiri? Aku suruh diriku berdiri. Lagi pula aku bukan anak kandung keluarga Su. Di rumah ini tak ada yang layak ku sembah. Kamu berlutut, lutut. Kamu berlutut. Berani-beraninya pukul aku ayahmu. Saya pukul kau karena kau tak tahu benar salah. Suwan-wan bilang saya menabraknya. Saya tak punya SIM. Kalian tak tahu. Mengemudi tanpa SIM itu kejahatan. Kamu jahat. Sudah tabrak adik sampai luka berat. Masih berani membantah. Benar, 5 tahun lalu kamu nyalakan api. Hampir bunuh adikmu sendiri. Kami kirim kau ke luar negeri untuk dididik. 5 tahun ini. Kau sama sekali tak menunjukkan perbaikan, malah makin menjadi. Hari ini berani memukul saya. Bagaimana keluarga Su bisa punya anak durhaka seperti binatang ini? Dikirim keluar untuk dididik. Masih berani dia katakan. 5 tahun lalu. Suwan-wan yang bakar. Spray miliknya sendiri. Lalu tuduh saya. Kakak, ini kamar saya. Kalau terbakar, coba tebak mama papa. Percaya kamu atau percaya saya? Jangan. Jangan. Kebakaran. Kakak, kenapa kamu bakar saya? Tolong. Malam itu, saya dipukul dan dimaki keluarga Su. Lalu dikirim ke luar negeri, ke tempat terkenal buruk, kamp konsentrasi Black Lolita. Di sana, saya alami pelecehan dan siksaan tak manusiawi. Orang jahat durhaka, kau sakiti Malam dan berani lawan ayah, akan kubunuh kau hari ini. Kau berani pakai ilmu dari kamp konsentrasi untuk lawan keluargamu? Keluarga dulu demi kasih sayangmu yang menyedihkan itu ku selalu mengalah membiarkan kau sakiti aku. Kini kau tak bisa sakitiku lagi. Dan derita yang kualami akan kubalas 100 kali, 1000 kali lipat.
Kakak, semua salahku. Aku buat kakak marah. Jangan salahkan orang tua dan kakak laki-laki. Kalau mau pukul, pukullah aku. Baik, kupenuhi permintaanmu. Palsu licik, kau masih mau berakting. Oscar butuh penghargaan untuk orang sepertimu. Kau berani sakiti adikmu di depan kami. Lihat baik-baik, ini baru namanya menyakiti. Malam, Adik kau baik-baik saja? putriku sayang, kau mau bunuh adikmu? Betapa jahatnya kau. Surangsing, aku sukun tak punya anak sepertimu. Bagus, aku juga tak mau. Ayah buta ini, mulai sekarang aku juga tak pakai margasu. Ini 1 juta. Mulai hari ini, aku dengan keluarga Su tak ada lagi, tak ada hubungan. Dasar binatang, pergi dan jangan kembali. Bos, Rencana alih perusahaan dibatalkan. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Su. bagus sekali. Akhirnya sadar, bos. Bu tua. Ini semua akibat keluarga Su. Dipukul anggota keluarga Su. Tak apa. Aku sudah terbiasa. Sangat keterlaluan. Aku harus memberi keluarga Su pelajaran. Wah, hebat sekali. Keluarga Su ini sudah buat kesalahan besar. Semua salah Surangsing, pembawa sial ini. Kalau kulihat lagi, kupatahkan kakinya. Cantik, siapa namamu? Berteman yuk. Dasar nakal, suruh kencan kamu malah kabur. Sudah nunggu setengah jam. Kakek, kencan tak usah. Ada kabar bagus. Aku bertemu dengan jodohku. Bos, dibilang Yun Xiaohuo brutal dan kejam jadi Raja Kota Selatan. Kamu yakin mau ke keluarga Huo buat mengaku keluarga? Bagaimanapun juga dia ayah kandungku. Mau pergi pun, setelah ketemu dulu. Kalian pulang dulu, kalau perlu aku kontak kalian. Ya, Selamat pagi, Nona ini kediaman Huo. Tanpa perjanjian, orang luar tak boleh masuk. Aku cari Yun Xiaohuo. Cari direktur Huo kamu, siapa dia? Dia ayahku. Aku anak perempuannya. Apa? Kamu Nona yang diburu direktur Huo 20 tahun? aku salah. Aku salah Direktur Huo. Direktur Huo, aku tak seharusnya mengkhianatimu. Aku juga dipaksa Direktur Huo, maafkan aku sekali. Lepaskan aku sekali ya, Direktur Huo. Direktur Song, kamu tahu sifatku Yun Xiaohuo. Asal kamu beritahu dalangnya. Aku maafkan kamu. Ya, ibu kota keluarga Nan. Oh, ternyata keluarga Nan dari ibu kota. Aku maafkan kamu. Waduh, ayah kandungku ternyata sadis begini. Direktur Huo. Bawa cewek kecil untuk apa? Yun Xiaohuo, aku Rengsing, anak kandungmu.
Kamu berapa umur? 18. Aku benar anak kandungmu. Kalau tak percaya bisa tes DNA. Tak perlu. Kayak aku yang benar anak perempuan Huo Yun Xiao. Anak baik, jangan takut. Ayah cuma orang kasar walaupun aku suka. Tapi percayalah aku pasti bisa jadi ayah yang baik. Selamat datang pulang, Nona Besar. Wah, Nona besar walau hilang 20 tahun. Tapi Direktur Huo tiap tahun sesuai usia kamu. Tambah baju baru, sama barang kebutuhan. Dia tiap hari berharap kamu cepat pulang. Coba dulu bajunya. Cocok apa enggak? Ada 500 set lagi. Nanti dikirim. terima kasih. Ini dari Direktur Huo uang jajan buat kamu kartu hitam tanpa batas. Kalau butuh apa lagi, bisa suruh kapan saja. Gak nyangka ayah brengsek ini cukup baik ke aku. Nona Besar, saya bantu ganti baju. Jangan sentuh aku. Gak usah repot. Aku sendiri bisa. Anak kaya nggak tahu kamu suka makan apa. Jadi sediain semua, barat sama timur cicipin dulu. Harus pakai sendok garpu untuk makan barat, tapi tangan kiriku. Kalau ayah tahu, apa ia akan meremehkanku? Ambil ini semua. Anakku tak suka makanan barat, jangan disajikan lagi. Ternyata anakku tetap suka makanan Tiongkok, seperti aku. Ayo, nak. Ganti dengan Mau Tai. Hari ini aku mau minum sampai mabuk. Makan lebih banyak, anakku masih butuh tumbuh besar. Apa? Nak, kamu makan dulu. Ayah ada urusan. Ya, jangan bunuh orang. Ah, mana mungkin. Ayah orang baik, mana mungkin lakukan hal begitu. Direktur Huo datang. Paman Huo. Halo. Bocah sialan. Katanya, kamu datang untuk batalkan tunangan? Ya, keluarga Fu dan Huo sudah ada perjodohan sejak kecil. Tapi putri sulung Huo hilang sejak kecil. Jadi kakek menyuruhku membicarakan perjodohan antara Fu dan Huo. Ayo kita batalkan. Omong kosong. Siapa bilang putri sulung Huo hilang? Anakku baru saja pulang. Lagi pula ingin membatalkan pertunangan. Itu putri saya yang akan membatalkannya. Kau pantas? Hah. Bahkan kakekmu sendiri yang datang. Tetap harus lihat wajah putri saya. Dir Huo manja pada putrinya. Tuan muda Fu kali ini, sengsara. Apa? Putri sulung keluarga Huo kembali. Tidak. Pokoknya saya akan batalkan pertunangan. Jujur saja. Saya sudah punya orang yang disukai. Kamu siapa? Siapa yang izinkanmu makan di sini? Saya siapa? Urusanmu. Hei, gadis kecil. Berani bicara begitu padaku? Kau tahu siapa aku? Aku adalah pacar Huo Yun Xiao. Calon Nyonya Huo. Oh, jadi pacar papiku yang brengsek. Kamu siapa? Urusanku? Wah, berani meremehkanku. Oh, kamu kan pacar baru. Huo Yun Xiao, benar? Kau ini anak, tak punya ibu. Cuma tahu merayu pria. Akan kubunuh kau. Hina ibuku? Kau cari mati? Berani memukulku? Sudah dipukul. Perlu tunggu tanggal bagus? Akan kubunuh kau. Pulang bilang ke kakekmu. Bahkan kalau mau batalin tunangan, yang bakal batalin
keluarga Huo ke keluarga Fu. Lagi selama anakku nggak setuju, kamu langsung pulang, bersih-bersih dan tunggu. Kamu, Paman Huo, aku hormat Anda sebagai orang tua, tapi jangan keterlaluan. Keluarga kami juga nggak gampang diinjak-injak. Oh, berarti keluarga Huo memang mau injak-injak kalian. Mau apa lagi? Aku mau bunuh kamu. Wo Yunxiao, cepat ke sini, si nona kecil ini mau bunuh aku. Yunxiao, pas banget kamu datang. Si nona kecil ini mau bunuh aku. Kamu harus belain aku. Ada apa? Aku yang pukul, dia pantas dipukul. Dan aku nggak akan minta maaf. Aku nggak biasa minta maaf. Ayah brengsekku sedang belain aku. Yunxiao yang ngebulikan dia. Kenapa kamu malah pukul aku? Aduh. Nona Li, kenapa nyari gara-gara sama dia, malah nyari gara-gara sama nona besar kita? Kamu, Nona besar. Dia anaknya Yunxiao. Wanita berani ganggu anakku Yun Xiao Huo, berani sekali. Buta matamu. Kepala pelayan Huo, beri dia uang 1 miliar untuk putus. Usir dia. ya, Pengawal, Yunxiao, jangan usir aku, Yunxiao. Kumohon, aku salah Yunxiao. Jangan usir aku. Rangsing. Tangannya sakit. Biar ayah lihat. Kamu. Nggak nanya kenapa aku pukul dia? Memang pantas dipukul. Dan, kamu juga bilang kan, dia pantas dipukul. Tapi, lain kali mau pukul siapa? Bilang sama ayah. Ayah yang pukulin, supaya tanganmu nggak sakit. Ayah, ini pertama kalinya. Ada yang belain aku. Rangsing. Kamu anak perempuan ayah. Ayahmu ini. Cuma orang kasar. Nggak punya kelebihan lain. Tapi, suka melindungi keluarga. Siapa bikin anakku nggak nyaman? Aku bikin seluruh keluarganya nggak nyaman. Ingat, jadi anak Yun Xiao Huo. Di kota selatan, harus berjalan dengan sombong. Rupanya punya ayah kandung yang melindungi. Rasanya seperti ini. Dia benar-benar menyayangiku, mencintaiku. Anakku sayang. Selama ini, di luar kau sudah menderita. Ayah susah payah mencari 20 tahun. Ayah, merindukanmu sampai hampir gila. Nanti ayah pasti akan menggantikan semua kekuranganmu. Terima kasih, ayah. Direktur Huo, seperti yang Anda duga, nona besar selama 20 tahun ini sungguh menderita banyak. Ini semua datanya. Bangsat. Putriku yang baik hati ini ternyata dikirim oleh keluarga Su ke kamp konsentrasi Black Lolita, tinggal di sana selama 5 tahun. 5 tahun. Putriku di neraka itu tinggal 5 tahun. Itu camp yang terkenal buruk di dunia, camp konsentrasi Black Lolita. Konon tempat itu penuh kekotoran dan kekerasan, daerah tanpa hukum. Gadis yang dikirim ke sana pasti mati atau cacat. Entah bagaimana nona besar bisa kabur dari sana. Keluarga Su tidak perlu ada lagi. Berikan perintah. 3 hari lagi, keluarga Huo akan adakan pesta pengakuan keluarga. Aku ingin semua elit kota selatan tahu Rangsing adalah putriku, Huo Yun Xiao. Aku akan di tempat itu menghancurkan keluarga Su, membalaskan dendam putriku. Apa? Huo Yun Xiao tidak mau batalkan tunangan dan malah menghinamu di depan umum? Ya, kakek.
Huo Yunxiao ini mengandalkan dirinya sebagai ketua perkumpulan tiga serikat, sama sekali tidak menganggap keluarga Fu penting. Bilang mau membatalkan pertunangan hanya pihak mereka yang berhak. Benar-benar keterlaluan. Putri keluarga Huo hilang 20 tahun mungkin hanya wanita desa yang tak berpendidikan. Wanita seperti itu tak pantas masuk keluarga kami. Lusa keluarga Huo adakan pesta pengakuan. Kalau Huo Yunxiao tak peduli hubungan baik, jangan salahkan saya bikin dia malu. Kakek, saya janji. Setelah batal bertunangan saya cari gadis pengendara motor itu langsung lamar dia. Tahun depan kakek bisa gendong Cicit. Kakek kali ini demi kamu berani lawan Huo Yunxiao Raja Neraka Hidup itu. Jangan bohong pada kakek. Masa mungkin? Kali ini saya sungguh jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis yang disuruh selidiki kemarin sudah ketemu, dia pergi kemana? Tuan Muda, kami periksa rekaman dari beberapa blok sekitar. Gadis itu di dekat kediaman Huo tiba-tiba hilang. Kau tahu kediaman Huo ini area buta kamera, tak bisa dilacak. Tidak berguna, satu orang hidup tak bisa ditemukan kediaman Huo. Jangan-jangan dia anggota keluarga Huo? Keluarga Huo memang orang terkaya di selatan kota, sangat megah. Hari ini diundang khusus ke sini. Sudah cukup bukti, Direktur Huo menghargai dan mengakui keluarga Su. Betul, Direktur Huo mencari putrinya lebih dari 20 tahun. Dia benar-benar sangat memanjakan putrinya. Malam kali ini kau harus jalin hubungan baik dengan putri keluarga Huo. Jika bisa dekat dengannya, maka keluarga Su kita akan langsung melesat jadi keluarga ternama. Putri keluarga Huo selama ini hidup di luar, mungkin di lingkaran sosialita tak punya banyak teman. Asal aku bersikap ramah, pasti bisa dekat dengannya. Ayah, ibu, tenang saja. Putri keluarga Huo ini aku kenal, dia bahkan sahabat dekatku. Hari ini dialah yang mengundang kami untuk pesta pengakuan keluarga ini. Wajar saja, adik. Kau memang hebat. Masa depan keluarga Su sepenuhnya bergantung padamu. Tidak seperti Rang Xingsu itu. Sungguh tak pantas. Dia sekarang mungkin lagi minta-minta. Rang Xingsu, kenapa kau di sini? Kalian bisa datang, kenapa aku tidak boleh? Kakak, dulu kau pergi karena marah. Hari-hari ini bagaimana hidupmu? Jangan-jangan tidak bisa bertahan, cari orang kaya, ikut jadi simpanan. Kakak, kenapa begitu tidak menghargai diri? Malam benar. Ini pesta pengakuan keluarga putri keluarga Huo. Karena malam, keluarga Su diundang. Kau mau ikut numpang undangan? Kalau begitu, minta maaf dulu pada malam. Keluarga Su kasihan padamu, mungkin akan menerimamu. Aku tidak butuh kasihan kalian. Aku tidak pernah biasa minta maaf. Apalagi pada si teh hijau. Kau, Kurang ajar. Malam kami sahabat dekat putri keluarga Huo. Kau siapa? Lihat lingkaran sosial malam, penuh pejabat dan orang penting. Sedangkan kau, cuma preman-preman atau bajingan. Sungguh mempermalukan keluarga Su. Pergi sekarang. Jangan ganggu kami dan malam. Sedang mengobrol dengan Nona Huo. Malam Su adalah sahabat karib Nona Huo. Kamu yakin? Kak, aku tahu kamu tidak percaya, tapi beberapa hal tidak bisa kamu dapatkan. Tak usah banyak bicara. Rang Xingsu mau pergi sendiri atau aku yang bantu? Aku tidak bisa pergi, karena aku adalah sahabat karib yang kalian sebut itu Malam Su. Aku adalah Nona Huo, Rang Xing Huo. Oh,
Kakek Fu. Kehadiran Anda di pesta pengakuan anak saya sungguh menghormati keluarga kami. Direktur Huo, bertahun-tahun saya menyendiri. Saya datang hari ini untuk membahas pembatalan perjodohan keluarga Huo dan Fu. Cucu saya Yan Shu Fu sudah punya kekasih. Agar tidak membuang waktu putri Anda, saya harap Direktur Huo beri saya muka. Soal batal, sudah saya bilang, harus lihat dulu keinginan anak saya. Kakek, saya selalu menghormati Anda sebagai sesepuh. Jangan sulit diberi muka. Ho Yun Xiao, aku hormati kau sebagai orang tua, makanya aku sabar terus. Berani sekali bicara seperti itu pada kakekku. Kau pikir keluarga Fu takut padamu? Kau diam. Berani-beraninya kau mengaku sebagai putri keluarga Huo. Semua orang di kota selatan tahu kau anak angkat keluarga Su. Kau mau menghancurkan keluarga Su ya? Anak angkat keluarga Su. Kapan kalian perlakukan aku seperti keluarga? Selama 20 tahun ini di keluarga Su, aku tinggal di kamar pembantu, pakaian yang kupakai, baju bekas Su Wan, makanan yang kumakan sisa basi kalian. Kalian buang aku ke camp kerja paksa 5 tahun tanpa peduli. Aku terpaksa lari dari rumah. Beginikah cara keluarga Su memperlakukan anak sendiri? Keluarga Su tega menyiksa anak angkatnya, sungguh menyedihkan. Kurasa si anak angkat lebih berkelas daripada anak kandungnya. Pasti karena iri hati, makanya begitu kejam padanya. Keluarga Su ini sungguh jahat. Jangan dengarkan dia yang bicara sembarangan sejak kecil, Nona Su arogan. Sering ganggu putriku. Keluarga Su, hanya beri sedikit hukuman. Ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Kalian selalu pukul dan hardik aku. Luka lama belum sembuh, sudah dapat luka baru, lebih dari 20 tahun ini. Seluruh tubuhku penuh luka. Apakah ini juga untuk kebaikanku? Keluarga Su sepanjang hari, pukul dan hardik anak angkat. Itu terlalu kejam. Tak heran gadis ini terpaksa kabur dari rumah. Keluarga Su, sekumpulan serigala. Omong kosong. Keluarga Su, pernah pukul kamu, pernah hardik kamu, meski kadang memberi hukuman. Itu hanya untuk ajarkanmu berperilaku baik. Kenapa kamu tak paham? Perasaan kami sebagai orang tua. Kakak, aku tahu, kamu benci aku, mengambil kasih sayang orang tua. Tapi, kamu tak bisa, di depan banyak orang, fitnah kami, nama baik keluarga Su. Benar. Nona Su, jangan lagi omong kosong. Penuh luka. Berani. Sekarang buka baju. Tunjukkan pada semua orang. Ayo. Ayo. Ini. Ini gadis sekecil ini lengannya malah dipotong. Di keluarga Su, berapa banyak sih penyiksaan kejam yang dia alami? Sungguh keterlaluan. Keluarga Su itu binatang saja. Benar, keluarga binatang macam ini kok Direktur Huo mengundang mereka datang. Papa, Mama, ini apa yang terjadi? Mungkinkah Rang Xingsu dipotong tangannya di kamp konsentrasi? Tak pernah dengar dia cerita. Itu juga salahnya dia sendiri. Kalau dia bisa taat aturan, mana mungkin orang lain potong tangannya? Papa, Mama, bagaimana tangannya putus sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah harus segera hilangkan dampaknya. Kalau tidak, kalau sampai Direktur Huo dan Nona Huo lihat, nama baik keluarga Su kita bakal hancur. Betul. Ini semua cuma salah paham. Waktu keluarga Su kami mengadopsi Rang Xingsu dulu, dia memang anak cacat. Selama ini, keluarga Su kami tak pernah menganggap rendah dia yang cacat. Tapi tak disangka dia balas budi dengan kejahatan, menyebarkan fitnah, merusak nama keluarga Su. Sungguh keterlaluan. Oh, begitu ya. Berarti keluarga Su juga bermaksud baik. Kunsu, kau berani membalikkan fakta di depan umum, tak tahu malu. Kaulah yang tak tahu malu. Kakak, memfitnah keluarga Su sudah keterlaluan, masih tak tahu diri mengaku sebagai putri keluarga Huo. Lihatlah semuanya, keluarga Huo mungkinkah punya putri cacat seperti ini? Tak pernah dengar Putri Huo itu seorang cacat berani mengaku sebagai Putri Huo. Tak tahu nyawamu taruhannya. Ternyata si pembohong. Hampir saja kami semua tertipu oleh wajah polosnya terkecoh. Berani palsukan Putri Huo, usir dia. Jangan cemari Direktur Huo dan Putri Huo. Usir dia, usir dia, usir dia.
Lepaskan aku. Aku sungguh Putri Huo. Lepaskan aku. Kun Suk, malam Suk. Tunggu ayahku datang, kalian keluarga Su akan mati mengenaskan. Mati mengenaskan. Dasar gadis kecil. Memalukan aku keluarga Su. Hari ini di hadapan semua. Aku bunuh kau gadis kecil, supaya tak bawa sial. Aku bunuh kau gadis kecil. Direktur Huo, hari ini acara pengakuan anakmu hari bahagia. Menurutku kita beri jalan. Temui Nona Huo bersama bicara langsung. Bagaimana? Baik. Ku beri kakek Fu wajah ini. Semua tunggu setelah bertemu anakku. Aku bunuh kau gadis kecil. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Hentikan. Rangsing. Ayah, Itu dia. Hah? Benar ayahnya? Dia sungguh Putri Huo. Siapa pelakunya? Siapa yang lakukan? Dia. Tuan Muda Fu orang yang Anda cari ketemu. Mana bawa aku? Dasar anak, mau kemana? Kakek, urusan batal tunangan serahkan padamu. Aku cari calon menantumu. Anda pasti Paman Huo kan? Halo, saya sahabat putri Anda. Nama saya Suwanwan. Teman dekat putri saya. Betul, ini kakak angkat saya. Diusir dari keluarga Su beberapa hari lalu. Tak punya tempat tinggal. Malah datang ke acara pengakuan keluarga putri Anda untuk mengacau. Bahkan mengaku sebagai putri Anda. Kami sedang menegur untuk putri Anda. Berdusta sebagai putri saya? Benar Paman Huo. Adik saya Su Rangsing, sejak kecil suka berbohong. Kalau tidak begitu, orang tua saya takkan mengusirnya dari keluarga Su. Beruntung Wan Wan, sahabat putri Anda, bisa membongkar kebohongannya. Paman Huo, ini ayah saya. Dia sudah menghukum kakak saya keras. Dijamin kakak takkan lagi buat keributan di sini. Tuan Huo, halo. Saya Sukun, maaf sekali. Ini karena saya terlalu lemah pada anak angkat ini sampai dia jadi manja. Jadi di sini berbuat seenaknya. Harap Tuan berbesar hati. Maafkan dia kali ini. Jadi dia begini. Kamu yang pukul? Haha. Ya. Tapi Tuan Huo, hal kecil ini jangan dipikirkan. Sebagai ayah mendidik anak, hal yang wajar. Kamu juga seorang ayah, seharusnya paham kan? Suamiku. Ayah, Sukun, sekarang kamu juga kena pukul. Apa kamu mengerti perasaan Sing Sing? Xing Xing, Huayun Xiao kenal Rangsing. Pak Huo. Apa maksud Anda? Tiba-tiba saja mengapa saya dipukul? Pak Huo yang mengacaukan pesta pengakuan keluarga Anda adalah anak angkat kami. Walaupun Anda ketua perkumpulan Tiga Serikat, tidak boleh sembarangan memukul. Siapa Anda ini? Istriku. Saya memang memukulmu. Berani mengganggu putriku, pukulan ini sudah ringan. Keluarga Huo ternyata sangat menghargai putri yang lama hilang ini. Keluarga Su berani berbuat seperti ini di pesta pengakuan keluarga Putri Huo. Sungguh keterlaluan. Ini jelas-jelas mengganggu Putri Huo. Keluarga Su telah membuat Huo Yunxiao marah. Mereka pasti celaka. Pak Huo, semuanya karena adik saya Su Rangsing tak tahu diri dan mengaku sebagai putri Huo.
Orang tua kami menghukumnya di depan umum hanya untuk membela Putri Huo. Karena itu pesta jadi kacau, tapi kami sama sekali tidak bermaksud mengganggu Putri Huo. Benar, Paman Huo. Saya sahabat Putri Huo. Kami seperti saudara. Saya tak akan membiarkan Rangsing, anak angkat hina ini, menyamarkan diri sebagai Putri Huo. Su Rangsing tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, bahkan menentang orang tua. Inilah yang memaksa ayah terpaksa menghukumnya di depan umum. Tolong beri saya muka. Jangan marah lagi. Kau siapa berani ikut campur kasih muka apa? Apakah wajah ini yang lebih tebal dari tembok kota? Katanya Hu Yunxiao tak segan membunuh senjatanya favorit pisau penguliti untuk menyiksa konon yang pernah lihat pisau itu. Lalu kini mengeluarkan pisau untuk apa? Mungkinkah ingin membunuh di depan umum? Terlalu berani. Pelan-pelan, kalau Hu Yunxiao dengar bisa celaka. Hadirin selanjutnya, Huo akan urus urusan pribadi. Ada yang mau tetap menonton? Pemuda Huo, pesta pengakuan keluarga ini kenapa jadi begini? Raja neraka hidup kota Jiang terlalu sederhana. Si tua Fu sudah puas menonton. Kau juga mau ikut coba mati? Pengalamanku lebih banyak dari langkahmu. Kau pikir aku takut? Jangan gegabah. Bintang, tenanglah. Aku tahu batas. Tunggu aku selesai urusan sampah ini. Akan kubawa kamu pulang. Ayah, hutang dengan mereka akan kuhitung sendiri. Menagih hutang, Su Rangsing akan kubesarkan kamu dan kamu menagihku, hilang akal sehatmu. Kamu tak pantas bicara soal hati nurani. Tuan Su tolong pahami. Selama aku di keluarga Su, setiap uang yang kukeluarkan sudah kukembalikan. Su Rangsing, kata-katamu salah. Uang bisa dikembalikan, tapi jasa membesarkanmu bagaimana? Kami disiplin padamu, lalu kamu benci kami. Kamu harus paham, ayah ibu memukul dan memarahimu agar kamu sukses. Itu bentuk kasih sayang. Keluarga Su ini sungguh satu lebih tak tahu malu. Ibu, Tuan Huo, meski hari ini keluarga Su menyinggung Anda, tapi Su Rangsing bagaimanapun adalah anggota keluarga kami. Orang tua mendidik anaknya, walau Anda berkuasa, tidak berhak campuri urusan keluarga orang. Urusan berantai keluarga Su ini tak ingin kucampuri. Tapi selama aku ada, kalian jangan lagi berpikir sentuh Xing-Xing. Sing-Sing, kamu kenal? Antara kamu dan dia hubungan apa sebenarnya? Bukan urusanmu. kakak, bagaimana bisa bicara seperti itu pada ayah? Kamu belum pulang hari-hari ini, ayah ibu sangat khawatir. Tak disangka kamu bersama Paman Huo. Su Rangsing, usia Yun Xiao Huo hampir sama dengan ayah. Kamu baru 18 tahun, tidak punya rasa malu. Pantas saja kamu berani memutus hubungan dengan keluarga Su. Ternyata kamu bergantung pada Tuan Huo. Su Rangsing, beberapa tahun di luar negeri, kamu jadi seperti ini. Selalu dengar Yun Xiao Huo punya pacar cantik. Apa gadis kecil ini? Yun Xiao Huo binatang, berani makan rumput muda. Sungguh tak tahu malu. Dasar tulang hina. Tidak heran ayahmu sendiri menolakmu. Wajah keluarga Su kau rusak semua. Sangat menyesal membawamu dari luar negeri. Yun Xiaohuo, terima kasih mau melindungiku. Di kehidupan ini, bisa jadi ayah anak denganmu, sungguh bahagia. Kunsu, kau berani di hadapanku memukul Rangsing? Apa kata-kataku kau anggap angin lalu? Lepaskan, Tuan Huo, Tuan Huo. Tuan Huo, apa yang mau kau lakukan? Konon Yun Xiao Huo takut membunuh. Jangan-jangan dia mau bunuh ayah? Yun Xiaohuo kuasa di kota Jiang. Kalau dia bunuh ayahmu, tak ada yang bisa menentangnya. Wan, bukankah kau sahabat putri keluarga Huo? Coba pikirkan caranya. Jangan biarkan Yun Xiaohuo bunuh ayah. Aku, Malam Su, kenapa kau diam? Aku penasaran, sahabatmu yang katanya putri keluarga Huo itu kemana? mungkin dia ada urusan jadi terlambat. Kakak, ayah baik sekali padamu. Bagaimana kalau kau mohon pada Paman Huo? Paman Huo sangat melindungimu. Dia pasti dengar perkataanmu. Kau juga tak mau lihat ayah celaka, kan? Rangsing, tolong selamatkan ayah. Ayah janji ayah tak akan pukulmu lagi. Asal kau mohon ke Tuan Huo,
Nanti kau boleh bersama siapa saja, bebas pilih. Ayah tak akan ikut campur lagi. Padahal di kehidupan sebelumnya mereka buatku sengsara. Kenapa melihat Kunsu seperti ini, aku tetap sedih. Hahaha. Aku penasaran wajah Direktur Su ini terbuat dari apa ya? Bagaimana kalau dipotong lihat isinya? Rangsing Su, apa kau rela lihat aku mati begini? Kau bukan saja jual dirimu dibiayai Tuan Huo, tapi juga biarkan sugar daddy-mu perlakukan ayahmu begini. Sedari dulu kau memang anak durhaka, seharusnya aku tak bawa kau pulang, lebih baik aku ceking kau mati. Tuan Su, walau kau menyesal, sudah terlambat. Tak bisa kembali lagi. Keluarga Su tak cuma satu demi satu, tidak tahu malu hatinya juga busuk semua. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini adalah putri kandung Yun Xiao Huo, putri keluarga Huo yang hilang bertahun-tahun. Rangsing Huo. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa putri keluarga Huo? Dia jelas seorang sampah tak berguna. Berulang kali menantang batas kesabaran saya. Kesabaran saya ada batasnya. Jika berani lagi di depan saya mencela putri saya, akan kubuat hidupmu lebih menyakitkan dari mati. Tuan Huo, malam tak bermaksud menyinggung. Apa Anda keliru? Su Rangsing sudah masuk keluarga kami sejak kecil. Bagaimana mungkin dia putri kandung Anda? Benar, pasti ada kesalahan. Malam, bukannya kamu bilang sahabatmu yang Putri Huo, cepat panggil dia untuk buktikan Rangsing bohong. Bodoh sekali. Kalau aku sungguh kenal putri keluarga Huo, sudah kupanggil. Perlu kau ingatkan? Sui Chen, aku sungguh penasaran. Katakan, dengan otak tak berkembang dan otak kecil menciut, dari mana tumbuhmu? Apa dari makan omong kosong malam? Kamu, Hahaha. Maaf, aku tak tahan. Gadis kecil ini tampak lemah. Tak disangka umpatannya begitu kasar. Untung Yanshu tak suka dia. Hei anak muda, jangan buru-buru muncul. Setelah aku selesai dengan ayahmu, akan giliranmu. Tuan Huo, jangan. Hah, kau sungguh tak berguna. Orang sepertimu tak layak jadi ayah. Apalagi ku sentuh. Kakak, aku mohon bebaskan aku. Aku sadar salah. Oh, katakan salah di mana? Dulu, aku tak seharusnya menuduh kau yang menabrakku. Juga tak seharusnya membakar untuk menjerumuskanmu. Aku sudah sadar salah. Kumohon, lihatlah selama bertahun-tahun kita bersaudara. Ampunilah aku. malam. Apa yang kau bicarakan? Apakah dia mengancammu? Jangan takut, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Diam kau tak berguna. Cuma anak angkat keluarga Su. Apa yang bisa kau lindungi? Lagi pula, aku tidak bicara sembarangan. Hanya saja, kalian terlalu bodoh. Begitu aku menangis dan merengek, kalian langsung percaya. Su Wanwan, kau anak durhaka. Berani kau menipu kami, memakai kami untuk menyakiti Rangsing. Dan inilah kamu putri bagus yang kau didik. Kunsu, kau selalu membandingkan malam dengan Rangsing Su. Rangsing Su sejak kecil jenius. Dia paham segala malam adalah darahmu. Dia warisi genmu, otakmu sendiri, bagaimana tak sadar juga? Kunsu, kau sungguh menyedihkan. Hingga kini belum sadar kau salah. Kakak, pertimbangkanlah aku punya alasan. Lepaskan aku ya. Lagi pula, semua itu ibu yang ngajari aku. Waktu itu aku masih kecil, aku terpaksa dengar dia. Meskipun berani 100 kali pun, tak mungkin aku bakar kau. Su Malam, dasar anak kecil. Aku ibumu sendiri. Ini untuk kebaikanmu. Kau balas budi dengan kejahatan jual aku. Ah, Ibu sendiri pun bagaimana kalau bukan kau? Aku tak akan berseteru dengan kakak. Kalau sungguh sayang aku, jangan jadi bebanku. kau dasar kecil, ku bunuh kau. Hebat anjing saling gigit. Sungguh seru. Bintang, mau apakan mereka? Pisahkan mereka. Kau jual aku. Bintang, ini semua salah ayah. Ampuni ayah ya. Lepaskan keluarga Su. Aku janji nanti akan baikin kamu berlipat ganda. Takkan pernah lagi biarkan orang lain nakalin kamu. Baik aku. Yang kamu sebut baik ke aku adalah kirim aku ke luar negeri untuk dididik sampai tanganku putus.
Bintang ayah tak tahu begitu. Kalau tahu dari awal, Kalau kau memang tahu dari awal, apa kau tetap pilih hal yang sama? Pilihanmu hanya menguntungkanmu. Meski kau tahu semua ini dilakukan Malam Su, bukankah kau tetap mau selamatkan dia? aku Adik, apa kau benar-benar mau bunuh keluarga Su? Bagaimanapun keluarga Su besarkanmu 20 tahun. Apa kau sedikit pun tak peduli soal ikatan keluarga? Jangan paksa aku dengan moral. Kalian tak pernah satu hari pun anggap aku keluarga masih bicara ikatan keluarga palsu. Kalian keluarga Su sama sekali tak pantas dimaafkan bintang. Mulai hari ini, keluarga Huo blokir total keluarga Su. Kau, keluarga Su mulai sekarang, jangan harap dapat proyek apapun atau sukseskan kerjasama apapun. selesai. Semua selesai. Keluarga Su kita bakal bangkrut. Keluarga Su bangkrut, aku tak punya uang lagi? Tidak. Kakak, aku salah. Aku butuh uang, kumohon, lepaskan kami. Xing, Mama tahu salah, ampuni aku. Terlalu bising, uang mereka. Xing, Tuan Huo, beri aku kesempatan. Lao Fu. Masih ingin lihat keramaian? Bocah Huo, putrimu ini mirip denganmu. Kalau bukan karena Yanshu sudah punya kekasih, aku takkan setuju. Dia batal tunangan dengan Huo. Jangan bicara, omong kosong. Singkatnya, kalau putriku tidak setuju batal, kau pulang saja, mandikan cucumu, kirim ke sini. Kau... Xing, Lao Fu, kepala keluarga Fu. Fu dan Huo keluarga lama. Waktu kecilmu. Cucunya Yan Fu, tunangan masa kecil. Perjodohan ini. Bagaimana pendapatmu? Sepertiku ini. Keluarga Fu terhormat. Pasti jijik padaku. Aku dan Yan Shufu tak pernah bertemu sekalipun. Dia juga tak berutang apa-apa padaku. Untuk apa aku jadi beban buatnya? Huo Rangsing ini kelihatannya manis dan cantik. Tak disangka ternyata cacat. Keluarga Huo ngotot tak mau batalin tunangan, mungkin mau manfaatkan Yanshu. Nggak boleh. Aku pasti tak izinkan keluarga Huo hina keluarga Fu begini. Nona Huo, kamu dan Yanshu tak pernah bertemu, apalagi punya perasaan. Kalau setuju batalin tunangan, kita dua keluarga bisa terus kerjasama. Kalau tetap tak mau, aku curiga kamu karena cacat jadi tak laku. Makanya ngotot pegang janji tunangan. Kamu tua bangka, berani di depanku hina anakku begini. Kamu pikir aku tak berani sentuh kamu? Yun Xiaohu sangat perhatian padaku. Mungkin dia bakal bertengkar sama keluarga Fu. Nanti bisa pengaruhi hubungan keluarga Fu dan Huo. Tak ada untungnya buatku. Janji tunangan ini tak penting. Lebih baik dibatalkan. Kakek Fu, dari ekspresimu, kamu sudah memutuskan untuk membatalkan tunangan ya? Kalau aku tak salah, rencanamu hari ini di pesta pengakuanku, batalkan tunangan di depan umum untuk memaksaku menyerah. Benar begitu? Dia ini masih muda, tapi usianya tak banyak. Kok karakternya kuat sekali. Bahkan membuatku merasa tertekan. Itu karena keluargamu, keluarga Huo, berkeras mempertahankan perjanjian. Aku tak punya cara lain. Baru pakai cara ini. Jangan salahkan aku. Memainkan usia tua. Hah, orang tua tak tahu malu. Cuma tahu menindas rangsing kami. Kamu... Kakek Fu, aku setuju batalkan tunangan. Tapi ingat keluargamu yang langgar perjanjian dulu. Memang sikapmu kurang pantas. Dan cucumu tak muncul sekalipun. Sungguh tak ada rasa hormat minimal. Hari ini wajah tua ini benar-benar dipermalukan. Kalau si brengsek itu bohong lagi, tentu kupatahkan kakinya. Nak, perkataanmu masuk akal. Cucuku memang punya urusan mendesak. Bagaimana kalau lain waktu dia minta maaf langsung padamu? Baik. Kalau begitu, tunggu cucu Anda selesai urusan mendesaknya, baru cari saya sendiri untuk bicara soal pembatalan tunangan. Ayah, kita pergi. Putri saya ini mirip saya, bertindak tegas dan rapi. Bagus sekali. Gadis ini pintar dan cantik. Penampilannya juga menawan. Bicaranya teratur. Cara bertindaknya tak kalah dari Huo Yunxiao. Kalau bukan cacat, walaupun kaki Yanshu dipatahkan, tak akan kubiarkan dia membatalkan tunangan. Sayang sekali. Direktur Fu, ini motor yang Anda minta saya cari. Aku suruh cari pemilik motor ini. Mana gadisnya? Kami langsung mendeteksi lokasi motor, langsung datang ke sini, sampai sekarang tak temukan pemiliknya. Aku suruh cari orang, kau malah bawa motor rusak. Apa gunanya? Hei, adik-adik
sendirian begini malam-malam, maukah teman kakak main? Kalau mau hidup, menyingkir saja. Nah, galak. Aku suka gadis galak seperti ini. Adik-adik kakak-kakak ini bukan orang jahat. Kakak-kakak cuma ingin temani minum. Siapa kau? Berani ganggu urusanku? Fu. Pergi. Baik, aku segera pergi. Itu dia. Halo, kita pernah bertemu. Mari berkenalan. Wajahnya lumayan. Tapi kok rasanya agak aneh pikirannya. Hei, kenapa kau pergi? Aku bicara padamu. Minggir. Minta namamu. Sesusah itu? Aku kenal kau, kau minta namaku. Aku harus kasih. Kalau kau beritahu aku namamu, kita jadi kenal. Boring. Dasar anak kecil, aku baru selamatkanmu. Kau tahu cara menulis. Terima kasih. Aku minta kau selamatkan aku. Baiklah, aku terlalu baik. Sekarang, bisa kasih tahu namamu? Tidak. Oke. Anak tak tahu terima kasih. Kalau tahu kau begini, tidak akan aku bawa pulang. Lebih baik ku bunuh. Ulangi lagi. Maaf, bercanda. Aku hanya ingin berteman. Tak ada maksud lain. Mau berteman? Boleh. Asal kau kalahkan aku. Aku temani kau. Baik, katakan, apa lombanya? Kalahkan aku artinya adu minum? Iya. Kenapa takut? Aku tak takut. Tapi aku pria. Kamu perempuan, masih muda. Minum sama aku nggak aman. Yang baik, ganti acara aja. Tak disangka. Dia cukup punya rasa keadilan. Tapi, aku cuma mau minum. Belum tentu siapa menang. Kalau takut, mending langsung nyerah. Masa aku kalah sama gadis kecil? Kasih tahu kakak, kenapa mau minum? Lagi bad mood. Si burung merak ini, kayaknya, nggak begitu menjengkelkan. Iya, lagi bad mood aja. Bete banget. Awalnya mau berantem sama dua preman itu, buat luapin emosi. Tapi, kamu jadiin gagal. Jadi, mau aku pukul dulu buat luapin emosi? Atau pilih minum sama aku? Adik kecil. Oke, kakak minta maaf. Kakak temenin kamu minum. Baik. Karena kamu sungguh-sungguh minta maaf. Kalau gitu, aku maafin kamu. Nekat tantang aku minum. Kukira dia jago minum. Ternyata cuma segelas. Sudah mabuk kayak gini. Dek, kamu mabuk. Siapa bilang aku nggak mabuk? Yang baik. Udah, jangan minum lagi. Kalau begitu menyerahlah aku. Kamu kalah. Kamu katakan kamu tak sebanding Rangsing. Cepat katakan. Ternyata si gadis kecil ini namanya Rengsing. Namanya lumayan bagus. Kamu kalau tak mau minum, kenapa masih tak mau mengaku kalah? Kamu mau lari dari minuman ya? Minum. Baik giliranku. Baik. Aku menyerah. Aku tak sebanding Rengsing. Sudah cukup. Jangan minum lagi. Betul, kamu tak sebanding Rangsing. Kalian tak ada yang sebanding Rangsing. Kamu sungguh cantik. Seperti merak. Gadis kecil, kamu kebanyakan minum. Aku antarmu ke kamar untuk istirahat. Aku tak punya kamar. Mereka pilih kasih.
hanya Malam Su yang punya kamar. Malam Su, Diam kamu, jangan sebut nama itu. gadis kecil, kamu mabuk. Jangan berisik, kakak antarmu ke kamar. Kamu, apakah kamu juga suka dengan Malam Su yang seperti itu? Apa? Asalkan milik Malam Su, meski ku hancurkan, dia takkan bisa mendapatkannya. Kamu keledai ya, baru bangun pagi langsung marah-marah. Bagaimana mungkin kamu diranjangku? Apa yang kau lakukan padaku? Aku padamu, sepertinya tadi malam yang terjadi kamu sama sekali tak ingat. Gadis kecil, kamu mabuk. Aku antar kamu ke kamar istirahat. Aku tidak punya kamar. Terus kenapa jangan berlagak menderita begitu? Seolah aku mau berbuat jahat padamu. Aku sudah tahu kamu akan memutarbalikkan. Dasar tidak tahu terima kasih, lihat baik-baik. Kita berdua sebenarnya siapa yang diuntungkan. Cepat hapus videonya. Aku yang rekam sendiri. Kenapa harus hapus? Kecuali kamu bertanggung jawab padaku. Si merak ini cuma sesaat cari sensasi. Kalau tahu aku cacat, pasti kabur ketakutan. Kita tidak ada apa-apa. Kenapa harus bertanggung jawab? Trik-trikmu ini tidak mempan padaku. Aku tidak tertarik padamu. Maksudmu apa? Apa artinya tidak ada apa-apa? Tadi malam kamu menggigit aku. Itu ciuman pertamaku. Mau ingkar janji. Kalau begitu, pasti karena aku mabuk, kamu merayuku tidak sah. Lagi pula, kita berdua, bagaimanapun aku yang dirugikan, jangan sok suci. Aku masih ada urusan tak bisa temani kamu. Tidak peduli. Rangsing, kau nodai kehormatanku. Kau harus bertanggung jawab. Atau palsu? Anggota tubuh palsu? Ya, itu anggota tubuh palsu. Aku penyandang disabilitas. Sekarang, masih mau kau suruh bertanggung jawab padamu? Aku Aku peringatkan, hapus videonya. Kalau bocor walau sedetik, kau akan menyesal hidup di dunia ini. Layananmu semalam bagus. Ini imbalanmu. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. gadis kecil ini. Dulu sudah makan berapa banyak penderitaan. Benar-benar landak kecil. Cari data Rangsing. Selain itu, hubungi laboratorium bintang. Katakan Fu tertarik pada paten baru mereka. Berharap kerjasama. Tuan Muda Fu. Fu sepertinya tidak punya bisnis ini. Ini, Sekarang sudah ada. Kalau paham, kerjakan. Jangan banyak bicara. ya, Landak kecil. Percaya aku bisa dapatkanmu. Setelah tanganmu sembuh, lihat kau masih bisa tolak aku. Su Wanwan, kamu jelaskan dengan baik. Kenapa jebak Rangsing? Ayah, saya tidak sengaja. Kau sangat sayang kakak. Saya cuma ingin agar ayah lebih perhatikan saya. Sayang, saya sudah menasihati Wan-Wan, jangan dimarahi lagi. Dia masih kecil, mana ada niat jahat, cuma ingin menarik perhatian ayah. Ayah, saya sudah tahu salah. Maafkan saya. Saya cuma karena terlalu sayang ayah. Takut kakak merebut ayah, baru sampai berbuat salah. Bangunlah. Karena kamu sudah menyadari kesalahanmu. Harus dengan tulus minta maaf pada Sinshin. Mengerti? Ayah, saya pasti akan minta maaf pada kakak. Kalau dia tidak mau maafkan saya, maka saya akan pergi dari keluarga Su. Dengan begitu kakak seharusnya tak akan serang keluarga Su lagi.
Wan, jangan terlalu menyalahkan diri. Kamu hanya terlalu peduli pada kami saja. Salahkan Rang Xingsu penyakit iri hati. Kita cuma salah paham dengannya. Dia suruh Yun Xiaohua balas dendam ke kita. Kalau dari awal dia jelaskan, apa kita bakal salah paham? Betul. Intinya Rengsing itu pendendam. Ingat dulu keluarga Su nerima dia, kalau enggak dia udah mati kelaparan. Sekarang ada backingan mau binasakan keluarga Su. Sungguh tak tahu balas budi. Cukup, jangan bicara lagi. Sebenarnya keluarga Sulah yang bersalah padanya. Su Group mau bangkrut. Harus minta maaf dari Sing Sing, baru Yun Xiaohua bakal lepaskan kita. Xing, duduklah. Kenapa semalaman nggak pulang? Apa kamu masih marah soal pembatalan tunangan sama keluarga Fu? Ayah segera suruh orang hajar si bocah Fu itu habis-habisan. Enggak, aku digigit anjing. Digigit anjing. Anjing dari mana? Ayah tangkap sekarang. Potong-potong buat kamu sopi. Enggak usah. Aku sudah tendang anjing itu. Jatuhnya parah. Jadi sudah imbang. Ternyata begitu. Ya. Rengsing, dengar ya. Besok siapapun yang sakiti kamu, bully kamu, kamu harus kasih tahu ayah. Ayah akan bela kamu. Ya, ayah, kamu yang paling baik padaku. Pasti dong. Kamu buah hati ayah. Ayah hanya sayang kamu. Tuan Huo, sudah lakukan perintahmu, hancurkan keluarga Su sepenuhnya. Sekarang saham Su sudah jatuh beku. Diambang bangkrut. Biar mereka bangkrut saja, terlalu ringan. Perintah saja. Keluarga mereka buang juga ke kamp konsentrasi Black Lolita luar negeri. Penderitaan yang dialami putriku, Rengsing, akan kubiarkan mereka rasakan. Tunggu. Ada apa? Kunsu minta aku kembali ke keluarga Su. Kamu setuju? Mereka perlakukanmu begitu, bahkan sampai tanganmu. Kamu masih mau balik? Kamu maafkan mereka? Tentu tidak. Ayah jangan marah dulu. Mereka aniaya aku begini, aku takkan biarkan mereka. Penderitaanku akan kubalas sendiri. Penderitaanku akan kubalaskan. Begitulah seharusnya. Aku Ho Yun Xiao, putriku sendiri. Xing, lakukan apa yang kau mau. Ayah akan mendukungmu. Terima kasih, ayah. Untuk apa? Baru-baru ini, lab bintang kembangkan teknologi baru, katanya. Bisa tumbuhkan kembali anggota tubuh. Ayah akan beli. Untuk obati lukamu. Lab bintang itu milikku. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Su ingin dapatkan teknologi ini. Mereka bunuh aku. Kali ini, mereka tak akan dapat teknologi ini. Ayah, kau percaya saja pada lab bintang itu? Bagaimana jika mereka gagal obati? Lagi pula, teknologi seperti ini pasti banyak yang incar. Mereka belum tentu mau jual pada kita. Bagaimanapun, asal ada kesempatan, ayah harus coba. Xing, tenang saja. Asal bisa obati lukamu. Meski harus ganti nyawa ayah takkan ragu, sedetik pun. Sebenarnya aku sendiri bisa obati diriku. Kau tak perlu khawatir. Lagi pula, selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Meski tak bisa sembuh. Tak apa. Bintang pasti lagi menghiburku. Sungguh menggemaskan tapi menyentuh. Keluarga subrengsek itu membuat putriku seperti ini. Aku pasti habisi mereka. Sayang ayah nanti tak akan izinkan siapapun sakitimu lagi. Sudahlah, semua sudah lewat, ayah. Jangan sedih lagi.
Rengsing kok belum datang, baru jadi putri keluarga Hua beberapa hari, udah belajar gaya-gayaan. Diam kau, bagaimanapun Rengsing tetap anak kita, kepadanya kok tak ada toleransi sedikit pun. Ayah, kau anggap dia anak, dia anggap kau ayah. Dia sekarang putri keluarga Huo, sudah tak sudi dengan keluarga Su kita. Kakak, jangan bilang begitu. Mungkin dia sedang ada urusan. Urusan apa lagi? Kurasa baru aja, jadi unggas naik dahan pamer sana-sini. Cukup, jangan kau bicarakan adikmu begitu. Nanti kalau Bintang datang, kalian mesti minta maaf padanya. Kalau hari ini dia tak mau memaafkan kalian semua pergi, Xing, kau datang. Xing, kau sudah sampai. Ibu masak banyak hidangan, semua kesukaanmu. Nyonya Gong, aku tak punya ibu, jangan sembarang akui. Xing, ibu tahu di hatimu masih marah pada ibu. Apa yang ibu lakukan dulu memang salah. Ibu minta maaf. Aktingmu ini separuh malam Su pun tak sampai. Jika kalian datang hari ini untuk memainkan sandiwara, maaf saja, aku tak tertarik. Aku tak tertarik. Jangan pergi. Xing, keluarga kita sudah lama tak kumpul makan bersama. Duduklah dulu. Hidangan ini ibumu sendiri yang masak, khusus untukmu. Ayo. Xing, udang ini ibumu pagi ke supermarket khusus pilihkan. Tahu kau suka ini. Cicipi dulu. Tuan Su, aku alergi seafood. Mungkin ayah lupa. Dulu kau selalu di luar negeri. Kita terlalu lama tak makan bersama. Babi merah ini adalah spesialis ibumu. Coba cicip. Masih sama tidak rasanya seperti dulu? Tuan Su, kalian memanggilku hari ini sebenarnya untuk apa? Katakan. Sebenarnya tidak ada hal penting. Sebelumnya, kau selalu di luar negeri. Begitu pulang langsung pindah dari rumah. Juga tak sempat saling menjalin. Menjalin? Kalian siapa bagiku? Perasaan apa yang harus kujalin dengan kalian? Perasaan memotong tanganku atau perasaan menfitnahku? Sikapmu bagaimana? Ibu sibuk masak sejak pagi untukmu. Tak hanya tak hargai, malah ungkit masa lalu. Tak mau makan, pergi saja. Jangan bertingkah seperti kami berhutang padamu. Entah Tuan Muda Su otaknya kurang atau ingatannya pendek. Hari ini, kalian yang mohon aku pulang. Juga kalian yang mohon aku jangan pergi. Dan lagi, kalian memang berhutang padaku. Bayar dengan nyawa pun pantas. Kau, Sudah, Su Yichan. Jika kau masih bicara pada Xing seperti itu, keluar dari sini. Dia benar. Kami yang berutang padanya. Jangan lupa, waktu kamu kecil, Rengsing yang bersikeras bawa kamu dari panti asuhan ke keluarga Su. Rengsing, ayah dan ibu kurang pertimbangan. Tak tanya dulu kamu suka makan apa. Beritahu ibu buatkan sekarang. Oh ya, Ibu Gong, perkataanmu ini benar seperti ibu yang baik. Sayangnya, hatimu busuk. Pura-pura tak akan sama. Aku alergi seafood. Lalu kalian kirim aku ke luar negeri, didik 5 tahun. Bahkan kebutuhan dasar sulit terpenuhi. Lambungku sudah rusak. Tak bisa sentuh daging sama sekali. Meja ini penuh seafood dan daging semua. Kenapa mau paksa aku makan lagi? Seperti dulu paksa aku minta maaf ke Malam Su. Rengsing, maaf. Kami salah paham tentangmu. Kami undang kamu ke sini untuk minta maaf. Hidangan di meja ini kami memang tak tahu kamu tak bisa makan. Kami tak sengaja. Aku segera ambil semuanya, lalu masak ulang untukmu. Kakak, kenapa kamu berani memukul ibu? kalau tak mau makan, pergi saja. Apa hakmu berbuat kasar di sini? Ayah, kau lihat sendiri kan. Kami berbaik hati padanya, tapi dia tak menghargai. Sudah kubilang dari dulu, dia memang tidak tahu terima kasih. Diam kau. Xing, masalah apapun bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa kamu sampai memukul orang? Tidakkah Tuan Su akrab dengan hal ini? Aku belajar dari kau yang langsung menghukum tanpa klarifikasi. Bagaimana rasanya dipukul tanpa alasan? Kamu Aduh,
sakit ya. Maaf ya, aku salah paham tadi. Sekarang aku minta maaf padamu. Soalnya, aku hanya memukulmu karena salah paham. Kakak, aku tahu kamu masih kesal. Semua kesalahan di masa lalu adalah salahku. Kalau mau memukul, pukul saja aku. Kumohon, jangan sakiti ayah dan ibu. Boleh? Pura-pura suci, sampai sekarang masih ingin menjaga image. Kalau kau minta begitu, aku kabulkan saja. Aduh! 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 Suka dipukul ya? Kekuatannya cukup tidak? Kakak, kita kan tumbuh besar bareng. Dari kecil kan? Kenapa kau benci banget padaku? Apa kau mau memaksaku mati? Malam itu adikmu, dengan cara apapun. Nggak perlu kejam banget kan? Bukannya dia yang minta, aku cuma menuruti kemauannya. Apa tadi kau semua nggak dengar? Su Rangsing, kami datang dengan tulus, minta maaf padamu. Kau nggak terima, malah pukul malam, pukul ibu juga. Hatimu dari apa? Lebih keras dari batu. Hati nuranimu dimakan anjing? Su Yichen, kau kan sekolah bertahun-tahun. Kok bolak-balik cuma kata-kata itu? Kurang baca. Ya banyakin baca. Aku dengar telingaku kapalan. Rangsing, ayah tahu malam salah. Ibu dan ayah juga salah paham padamu. Kau jadi banyak menderita. Kau dan malam, bagaimanapun kan saudari. Tak bisakah kau maafkan dia, memaafkan ayah ibu? Mengapa saya harus memaafkan, memukul lalu memberi, seperti memberi permen? Kunsu, kau pikir saya masih anak kecil? Atau kalian pikir saya memang layak direndahkan? Begitu kalian tersenyum. Saya harus seperti anjing, mengibas ekor untukmu? Rangsing, ayah dan ibu benar-benar sadar salah. Sekarang mitra bisnis Su. Berhenti kerjasama, saham anjlok. Jika begini terus, perusahaan Su benar-benar bangkrut. Bahkan rumah ini akan disita. Nanti, kami tak punya tempat tinggal. Rupanya ayah kandungku begitu berpengaruh. Baru 1 hari, keluarga Su sudah bangkrut. Berarti kalian tak punya uang? Bagaimana saya bisa membantu kalian? Kakak, asal kakak bicara kepada Paman Huo, minta ampun, lepaskan Su, dan beri beberapa proyek. Su pasti selamat. Kita tetap saudari baik. Saya dan orang tua, serta kakak, akan baik padamu. Rangsing si penjilat ini ayah kandungnya Huo Yunxiao. Lalu apa? Tetap kurang kasih sayang. Cukup aku sedikit memberi kebaikan bicara saja. Dia tetap seperti anjing penjilat mendekat. Benar. Asal kamu kali ini bantu ayah sekali, ayah jamin tidak akan salahkanmu lagi. Wan juga tak akan ganggu kamu lagi. Xing, nanti makanmu setiap hari akan ibu yang masak. Pasti tubuhmu akan jadi sehat. Betul, Sing, tenang saja. Setelah keluarga Su lewati kesulitan ini, aku pasti lebih baik padamu. Sama seperti pada Wan. Tapi sekarang aku punya ayah kandung. Dia sangat menyayangiku dan baik sekali padaku. Kenapa aku harus masih peduli kalian? Su Rangsing, kami sudah minta maaf seperti ini. Kamu harus tegah, lihat saja keluarga Su bangkrut. Sudah tak tahan. Sekarang aku hanya minta perusahaan keluarga Su saja. Dulu kalian rebut perusahaanku, buat aku mati tragis. Pikirkan sendiri kejamnya kalian. Kami membesarkanmu 20 tahun, minta nyawamu dan perusahaanmu. Masuk akal kan? Hah? Apa yang kulakukan sekarang masih belum sebanding dengan apa yang kalian lakukan dulu padaku. Kalian berani sebut aku tega? Dan Yi Chen Su, tolong ingat baik-baik namaku Huo, bukan Su. Lagi pula, Tian Su bukan dulu menyesal mengadopsiku? Aduh, Xing, itu hanya kata emosi. Jangan dipikirkan. Apapun hubungan darah kita. Kau tetap anak kami. Sekarang kau tak anggapku memalukan lagi? Tak ingin cekik aku lagi? Kami sudah salah. Kau sudah bilang, sudah pukul dan sumpahi kami. Setidaknya kami besarkanmu selama bertahun-tahun. Walau kau tak berterima kasih, jangan tendang kami yang jatuh. Kau lakukan ini tidak takut karma? Aku dapat karma atau tidak aku tak tahu. Tapi karma kalian segera datang. Aku bersama kalian sedetik pun jijik, tak tahan lagi. Pamit dulu. Xing, tak bisakah beri kami satu kesempatan lagi?
Kali ini kami sungguh-sungguh mohon maafmu. Kunsu, kamu sebenarnya ingin minta maaf pada saya atau minta saya selamatkan keluarga Su? Kamu sendiri tahu. Ini bukan soal kamu sadar salah, tapi kamu takut. Tamu yang tidak merasakan tamparan takkan tahu rasa sakit. Ingin saya selamatkan keluarga Su? Jangan harap. Kamu Selesai. Semuanya selesai. Tuan Muda Fu, data Nona Rangsing yang Anda minta sudah dikirim. Dia anak angkat keluarga Su. Baru beberapa waktu lalu pulang dari luar negeri. Bagus. Setelah saya resmi batalkan pertunangan dengan Putri Huo, saya akan minta kakek melamar ke keluarga Su. Keluarga Su? Keluarga Su yang mana? Dia suka apa malam Su? Tuan Muda Fu, saya juga temukan. Keluarga Su ini entah bagaimana berseteru dengan keluarga Huo. Di blacklist oleh Yun Xiaohuo. Saham mereka jatuh. Hampir bangkrut. Apa? Apa Yun Xiaohuo tahu saya suka putri keluarga Su? Untuk cegah saya batalkan pertunangan, dia blacklist keluarga Su? Tidak. Keluarga Su tidak boleh bangkrut. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengejar landak kecil? Segera atas nama keluarga Fu, suntikan 1 miliar ke keluarga Su. Baik. Yang kau suka adalah putri sulung keluarga Su itu. Benar. Seumur hidup hanya dia yang kunikahi. Kau kenal dia? Kau tahu tidak, keluarga Su telah menghina keluarga Huo. Sekarang Huo Yun Xiao telah perintahkan blokir keluarga Su. Kita berteman lama dengan keluarga Huo. Kalau kau lakukan ini, bagaimana hubungan kedua keluarga nanti? Ya, tidak usah berhubungan. Pokoknya kalau tak bisa menikahinya, aku tak akan menikah seumur hidup. Kau... Kakek, kau bahkan belum pernah bertemu dia. Aku jamin padamu, asal kau bertemu dia, pasti akan menyetujuinya juga. Bocah Fu itu cari mati. Masalah pembatalan tunangan aku belum cari masalahnya. Dia anggap aku baik-baik saja. Ayah, ada apa? Kenapa marah sekali? Tuan Muda Fu pagi ini atas nama keluarga Fu telah suntik dana ke grup Su, 1 miliar. Grup Su langsung bangkit kembali. Sahamnya bahkan terus naik, lebih tinggi dari sebelumnya 2%. Apa? Bintang, tenang. Ayah pasti membantumu membalaskan dendam ini. Keluarga Fu tak akan menganiayamu dengan gratis. Sebelum aku meninggal dulu, keluarga Fu dan keluarga Su sama sekali tak ada hubungan. Kenapa keluarga Fu membantu keluarga Su? Harus ku tahu alasannya. Ayah, jangan buru-buru. Keluarga Fu dan keluarga Huo bersahabat lama. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Tak peduli kesalahpahaman apapun, Fu Zeng si tua bangka itu waktu itu hadir di sana. Sekarang dia danai keluarga Su. Ini jelas-jelas menghinaku. Ini menghina dirimu. Aku pasti takkan biarkan mereka nyaman. Keluarga Fu keluarga besar berabad-abad. Ayah, apa rencana ayah? Keluarga Fu selalu ingin bekerja sama dengan Lab Bintang. Apalagi dengan paten Lab Bintang kali ini, mereka sangat mengincarnya. Asalkan aku beli dulu teknologi paten Lab Bintang, aku ingin lihat apakah si tua bangka dari keluarga Fu itu bakal berlutut di depan rumah kita untuk minta padaku. Ayah benar, keluarga Fu berani memalukanku seperti ini. Apapun alasannya, mereka harus bayar konsekuensinya. Ayah, aku dukung ayah. Xing, tunggu aku beli paten teknologi ini. Aku akan segera atur pengobatanmu. Harus pastikan kamu sembuh kembali. Ya, walau penelitian di lab sudah ada kemajuan baru, tapi belum dites klinis. Lebih baik jangan beritahu ayah dulu kalau aku adalah pemilik lab bintang, agar dia tidak kecewa nanti. Rangsing, waktunya sebentar lagi. Akan segera masuk sekolah. Ayah sudah pilihkan beberapa sekolah yang bagus. Pilih satu. Ayah, aku sudah memutuskan mau ke sekolah mana. Yang ini tak perlu ayah khawatirkan. Di kehidupan sebelumnya, Malam Su menuduhku curang, pemalsuan akademik, buat aku dikeluarkan dari Univ Jing. Di hidup ini, aku akan andalkan kemampuan, ambil kembali yang hakku. Baik. Jika butuh apa-apa, bilang saja pada ayah. Kalau masalah nilai, ayah akan atasi dengan uang. 50 miliar tak cukup, kita pakai 100 miliar. Mau masuk sekolah mana? Kita akan masuk sana. Ayah, uang banyak bukan untuk dihabiskan begitu. Jangan khawatir. Dengan nilalku, mereka akan memohon aku masuk. Anak-anak tenang, perkenalkan ini murid pindahan baru di kelas kita, Huo Rangsing. Mari kita sambut.
Halo semuanya, nama saya Rengsing. Kak, kenapa kakak ada di sini? Dia sekelas dengan kami. Jangan-jangan masih marah. Sengaja mau balas dendam berani dia. Meskipun Ho Yun Xiao masukin dia pakai uang, dengan sistem eliminasi peringkat terbawah di Universitas Jing, mungkin dia tidak akan tahan 1 semester sudah dikeluarkan. Cepat masuk kelas, Rengsing. Kamu cari tempat duduk dulu. Duduklah. Baik, Bu Guru. Bencana, siapa izinkan kamu sekelas sama kami? Jangan pikir Ho Yun Xiao punya uang sedikit masukin kamu, lalu kamu bisa tetap di Universitas Jing. Sui Chen, bukan lagi zaman kamu merendahkan diri minta tolong selamatkan keluarga Su. Kakak, jangan bilang begitu ke kakak. Lagi pula kita saudara. Aku tahu kamu masih marah. Tapi jangan khawatir. Keluarga Fu sudah suntik modal 1 miliar ke perusahaan Su. Keluarga Su tidak akan bangkrut, bahkan lebih baik dari dulu. Su Wan, jangan terlalu sombong dulu. Karena kehilangan setelah dapat lebih sakit daripada tidak pernah dapat sama sekali. Kakak, aku tahu di hati kamu masih peduli sama kami. Cuma lagi ngomong marah. Tenang saja, aku akan minta baik-baik ke Papa supaya dia tetap mengakui kamu sebagai anak. Jangan mualin aku. Terus, jangan panggil kakak terus bikin mual. Wan, jangan hiraukan si bencana ini. Dia cuma iri lihat kita baik. Ho Rengsing, keluarga Fu tidak cuma suntik 1 miliar ke keluarga Su, Tuan Muda Fu juga langsung jatuh cinta sama Wan. Mau menikahinya saja. Sepengetahuanku, dulu Tuan Muda Fu punya ikatan pertunangan denganmu, kan? Terus kenapa Kenapa? Tuan Muda Fu lebih memilih bersama Malam Su daripada memenuhi janji pertunangan denganmu. Kamu masih tak mengerti? apa yang harus aku mengerti? Tentu saja bahwa kamu tak sebanding dengan Malam Su. Kamu cacat. Kamu pikir, mana ada anak orang kaya yang mau menerimamu? Keluarga Fu dan Huo awalnya berteman dekat. Sekarang gara-gara kamu, hampir putus hubungan. Kamu memang bawa sial sejak lahir. Kakak, jangan katakan itu pada kakak. Bagaimanapun, dia pernah bersama kita, satu keluarga. Walau sedikit berbeda dengan kita, tapi dia sudah cukup kasihan. Siapa kamu? Berani kasihan padaku? Bocah jahat, berani sakiti Malam Su. Sampah, masa sudah lupa dipukul. Jangan-jangan nanti kubunuh saja. Begitu, kau tak bisa lagi lindungi adik kesayanganmu sendiri. Kakak, bagaimana kau tega? Bully kakak. Walaupun kau tak ingat, ikatan kakak adik dulu, setidaknya, sebagai teman sekelas, harus saling pengertian. Mengapa aku harus memaklumi kalian? Kenapa kalian tak memaklumi aku? Apa yang kau sombongkan? Bukankah cuma karena sudah dapat dukungan Yun Xiao Huo sebagai sandaranmu? Tanpa dia, apalagi keahlianmu buat sok hebat di sini. Ya, aku memang sudah dapat Yun Xiaohua sebagai sandaran. Kalau mampu, carilah sendiri. Kau, tunggulah, walau kamu punya Yun Xiao Huo sebagai pendukung, tapi di Universitas Jing, kemampuan berbicara, dengan nilaimu yang rendah, siap-siap dikeluarkan. Apa aku akan dikeluarkan, aku tak tahu. Tapi aku akan membuatmu pergi sendiri dari sini. Membuatku pergi sendiri? Rengsing Huo, kau sedang bermimpi. Kakak, kamu baru di Universitas Jing, mungkin belum tahu. Kakak peringkat 1 sekampus. Belum lulus, banyak perusahaan rebutan dia. Siswa berprestasi begini, tak mungkin dikeluarkan. Itu karena aku belum datang. Sekarang aku di sini. Dia tak akan lagi jadi peringkat 1 sekampus. Rengsing, kurasa otakmu rusak. Tak cuma cacat fisik, otakmu juga cacat. Dengan nilai sejelek itu, apa yang bisa kau tandingkan denganku? Juara 1 sekolah? Siapa bilang aku ranking buncit? Tak perlu dengar-dengar. Bahkan ujian masuk tak kau ikuti. Disekolahkan lewat uang. Malah juara 1 sekolah? Apa mukamu cocok untuk juara 1 sekolah? Kakak, jangan terlalu memaksakan diri. Bagaimana kalau kakak mengalah saja pada kakak laki-laki? Nilainya dibimbing semua oleh kakak laki-laki. Aku yakin, dengan bimbingannya, nilaimu juga bakal naik beberapa poin. Kalau terlalu sulit, tak perlu malu. Karena terkadang belajar juga butuh bakat. Betul. Belajar perlu bakat. Cuman otak seperti kamu yang butuh Yichensu, si sampah, untuk bimbing. Kamu, Sok berani apa? Mulutmu saja hebat. Kalau mampu, tunjukkan buktinya. Baik. Ujian sebulan lagi, berani taruhan dengan aku? Taruh apa? Ayo kita bertaruh siapa juara 1 di sekolah. Rengsing, apa otakmu ada busa? Kamu lupa di luar negeri rapor kerjamu. Semua subjek gagal. Berani sekali bertaruh denganku. kakak, aku tahu, kamu ingin membuktikan diri agar kami menyesal. Tapi kadang, bicara dan bertindak harus sesuai kemampuan. Kalau tidak, hanya diremehkan orang.
Banyak bicara, apakah takut bertaruh denganku? Taruh saja. Apa yang takut? Takut ada yang kalah lalu ingkar. Itu juga ingin kukatakan. Kamu berani? Kakak. Awalnya, aku tak ingin memilih antara kamu dan kakak. Di hatiku, kamu dan kakak adalah keluargaku. Tapi kalau dipaksa, terpaksa aku pilih berdiri bersama kakak. Baiklah, ujian sebulan lagi. Kalau aku ranking 1, kalian berdua harus lompat kodok 20 putaran di lapangan. Sambil teriak, aku tolol. Oke. Tapi kalau kalah, kamu harus di depan sekolah, akui dirimu tolol. Lalu sujud minta maaf pada aku dan Wan-Wan sampai kami puas. Sepakat. Semoga kalian nanti tidak pulang sambil menangis memanggil ayah. Kalimat itu seharusnya aku yang bilang ke kamu. Memang bodoh. Dengan nilai kakak nakal kecil, kamu tunggu saja akan berlutut minta maaf. Kamu baik-baik saja? Kakek Fu, aku panggilkan dokter. Tunggu di sini sebentar. Kakek Fu. Buruk, itu serangan jantung akut. Kalau tidak ditolong, nyawanya melayang. Sebenarnya aku tidak mau ikut campur. Tapi ini soal nyawa manusia. Hari ini kamu bertemu aku, kamu beruntung. Ini dari laboratorium bintang, dikembangkan eksklusif, pil penyelamat jantung cepat. Aku akan segera beri jarum. Kakek, Gadis kecil, kamu yang selamatkan aku? si tua Fu. Biaya perawatanku mahal. Total 1 miliar. Silakan tanya, mau bayar pakai kartu atau cek? Kamu gadis kecil. Si tuafu boleh kamu panggil. Sama seperti ayahmu. Tidak sopan, tidak disukai. Cucumu untuk menikahi Malam Su di depan umum batal tunangan dan membuatku malu. Keluarga Fu bahkan menyuntik dana khusus 1 miliar untuk keluarga Su. Masih bisa bermurah hati menyelamatkan nyawamu sudah sangat baik. Jika yang kau temui ayahku, mungkin kau sudah terkubur di tanah. Gadis ini benar, si Yun Xiaohuo itu memang bisa melakukan hal seperti ini. Sudahlah, pada dasarnya memang keluarga Fu berutang budi pada gadis ini duluan. 1 miliar anggap saja kompensasi untuknya. Sikapmu yang tajam mulut ini sungguh mirip dengan si bocah Hua itu. Tapi kakek, hari ini aku tidak bawa kartu atau cek. 1 miliar nanti akan kusuruh cucuku sampaikan langsung padamu. Dan meminta maaf. Bagaimana? Baiklah, aku percaya padamu. Ah, si Yan Shufu itu tidak beruntung. Gadis Hua ini sungguh sempurna. Bahkan bisa pengobatan, hatinya baik. Jika ini menantuku, alangkah baiknya. Kakek Fu, kenapa kau memandangku seperti itu? Ada yang masih tidak nyaman? Tidak apa-apa. Sudah jauh lebih baik. Cuma kaki sedikit kesemutan. Bantuin aku berdiri. Kak lihat itu kan, Mbak? Iya, dia malam cepat kita pergi. Lihat dia saja udah bawa sial. Tunggu sebentar, Kak, di sampingnya. Siapa lelaki tua itu? Belum pernah lihat sebelumnya mereka berdua kok sangat mesra? Siapa lagi mungkin dia lagi menggoda orang kaya. Dasar si pembawa sial. Kan selalu suka kayak benci miskin. Kak, hal ini jangan sampai diketahui orang tua. Kalau tidak, pasti mereka marah. Apalagi sampai tersebar online. Kalau tidak, Mbak, nanti gimana bisa hidup? Betul, asal aku ungkap hal ini ke publik, dihujat massa saja bisa menenggelamkannya. Nanti lihat dia masih berani lawan aku. Selesai malam, kamu terlalu baik hati. Orang macam dia tak layak di sekolah, terus merusak nama baik sekolah. Harus aku laporkan. Si jahat kecil, ayahmu Huo Yun Xiao. Terus kenapa? Begitu video viral, mana bisa bangkit lagi? Ya sudah, semoga dia cepat sadar kesalahannya. Jangan mempermalukan kami.
Landak kecil, Merak Sok. landak kecil. Kebetulan ya. Kamu sekolah di sini? Bukan, aku mengajar di sini. Hah? Kamu guru? Iya, Kamu segini kecil, ngajar apa? Aku tak percaya. mengajari Su Wanwan dan Su Yichen jadi baik. Percaya atau tidak? Hei, landak kecil. Landak kecil, lari cepet banget. Aku lagi ngomong. Rangsing tak tahu malu. Merayu yang tua lalu yang muda. Entah betapa bodohnya orang-orang ini bisa tertarik pada si bodoh itu. Orang tadi pakai barang mahal. Pantas saja statusnya tidak biasa. Pria-pria ini buta ya. Satu persatu mengekor si manis Rengsing. Aku dengar, aku sengaja jalan cepat. Kenapa sikapmu selalu begitu bermusuhan? Ya, aku bukan orang jahat. Oh, bukan orang jahat? Lalu kamu apa? Mau apa dariku? Bukan orang jahat, tentu orang baik. Aku hanya ingin si landak kecil terlalu waspada. Kalau langsung bilang mau ngejar dia, bisa-bisa dia kabur. Aku cuma mau kenalan sama kamu. Cuma itu saja. Tiba-tiba sadar dia sepertinya juga tidak begitu mengesalkan. Kasih. Apa? Bukannya mau kenalan? Kasih ponselmu, aku kasih kontakku. Dia lumayan tahu diri. Video dan fotoku dihapusnya. Sudah. Aku peringatkan. Jangan ganggu aku kalau tak perlu. Atau akan kutunjukkan tanda seru merah seperti apa rupanya. Untungnya video dan foto sebelumnya sudah ku backup di komputer. Kalau landak kecil ini lihat nanti marah lagi. Semua itu, kegemasan dalam foto dan video, takkan ku hapus. Tenang saja, aku takkan mengganggumu sembarangan, kecuali ada keperluan. Si landak, waktu itu ku bantu kamu, harusnya kamu traktir aku makan. Kalau kamu diam, anggap saja setuju. Langsung aja, hari ini. Badan besar begitu kok kayak anak kecil. Kakek, ada apa lagi? Dia juga punya kakek. Bocah nakal, suruh jemput ke sekolah. Aku hampir kena serangan jantung, hampir mati di sekolah. Kamu tak kelihatan. Kamu di mana? Serangan jantung. Kakek, gimana kondisi kakek? Aku segera ke sana. Si landak, kakekku kena serangan jantung. Aku harus pergi. Traktirannya lain kali. Baik, cepat pergi. Kenapa bisa kebetulan sekali kakeknya meninggal karena serangan jantung? Kakek Fu juga. Kakek, bagaimana kabar kakek? Sementara masih hidup. Dari dulu saya sudah bilang, kakek sudah tua, urusan sekolah jangan diurus lagi. Kakek tetap tidak mau dengar. Katakan dengan jujur, kamu pergi kemana? Apa pergi cari Nona Su, gadis dari keluarga itu? Tidak ada yang bisa sembunyi dari mata kakek. Kamu anak nakal, gadis keluarga Su itu bukan orang baik. Dari sisi keluarga, sama sekali tak sejajar DGN keluarga Fu. Dari sisi moral, bahkan tak menyentuh sedikit pun. Sama sekali tak bisa dibandingkan DGN gadis keluarga Huo. Kalau bukan dia menyelamatkanku hari ini, aku sudah... Kakek, ini dua hal YG berbeda. Nona Huo menyelamatkan Anda, aku akan siapkan hadiah besar UTK berterima kasih. Tapi UTK menikahinya tidak mungkin. Begitu aku menentukan seseorang, tak akan mudah berubah. Seumur hidup ini hanya akan menikahi Nona Su. Kamu mau bikin aku mati kesal. Kakek, kondisi Anda tidak baik, jangan marah. Kalau mau membahagiakanku, nikahlah DGN Nona Huo. Putuskan hubungan DGN gadis keluarga Su WG tak pantas itu. Kakek, selain hal ini, apapun bisa kuikuti. Kecuali menikahi Nona Huo, tidak bisa. Kamu... dosa apa yang telah kulakukan? Bisakah Anda jangan berprasangka buruk terhadap Nona Su? Anda pun belum pernah bertemu dia. Kalau Anda pernah bertemu dengannya, Anda pasti juga akan berpikir dia orang yang baik. Entah kenapa si brengsek ini jadi begitu. Tidak boleh. Bagaimanapun aku tak akan biarkan dia menikahi Su Wanwan. Lingkungan keluarga Su yang kacau itu sudah merusak gadis keluarga Huo. Masa Su Wanwan bisa baik? Aku harus cari cara untuk buat dia kapok. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku tak akan memaksamu lagi. Kapan rencananya bawa dia menemuiku? Mungkin butuh waktu lagi. Aku baru saja dapat kontaknya. Dia mau menemui Anda atau tidak masih belum pasti. Kamu, baiklah. Baiklah. Kau mengabaikan gadis Huo yang begitu baik untuk berteman dengan perempuan Su yang tak pantas itu. Berteman dengannya. Kau benar-benar ingin membuatku marah. Kakek, apa maksudnya berteman? Bisakah kau bicara dengan sopan? Tak hanya bicara kasar, aku juga akan menghajar kau anak nakal ini, agar kau tak membuat keluarga Huo kehilangan muka. Kakek, aku teringat ada hal mendesak.
Jangan marah ya, hati-hati sakit. Kau, Tuan, ini pertama kalinya dia begitu peduli pada seorang gadis. Menurutku, kali ini dia serius. entah serius atau tidak, aku tak akan izinkan Malam Su, perempuan licik ini masuk keluarga Fu. Siapkan mobil. Aku akan ke keluarga Huo untuk membicarakan lagi perjodohan kami dengan Yun Xiao Huo. Baik, Bagaimana dengan laboratorium bintang yang kau hubungi? Tuan Muda Fu, kepala laboratorium bintang belum memberi jawaban pasti. Terus hubungi mereka. Apapun biayanya, aku harus dapatkan teknologi paten laboratorium bintang. Baik, Agar bisa sembuhkan tangan landak kecil, lalu bawa dia jumpa kakek. Kakek pasti tak akan menolak. bos, keluarga Fu ingin membeli paten baru kita. Teknologi regenerasi sel, syarat apapun kita ajukan. Setuju tak? Keluarga Fujang itu? Ya, Baik, tipu mereka habis-habisan. Ambil sembarang paten kasih mereka. Keluarga Fu bikin aku malu di depan umum. Proyek paten regenerasi sel jangan harap mereka dapat. baik. Nak, apa si Fu itu bikinmu marah lagi? Ada apa cerita sama ayah? Ayah akan hukum dia. Tidak juga. Cuma sebelumnya dia batalkan pertunangan di depan umum. Dan danai keluarga Su. Dendam ini harus dibalaskan, takkan ku berhenti marah. Benar begitu. Dengar nak, siapapun yang buatmu marah, balaslah dengan keras. Ayah yang tanggung akibatnya. Makasih, Ayah. Barusan dengar paten dan teknologi. Maksudnya apa? Seingatku, ini sepertinya terkait lab bintang. Kalau misalnya aku adalah pemilik lab bintang. Percaya? Percaya. Tentu saja, kamu pemilik lab bintang. Betul. Wah, bagus sekali. Kalau begitu paten bukan masalah. Lenganmu bisa diselamatkan. Sebenarnya selama ini sudah terbiasa hidup dengan prostetik ini. Lagi pula teknologi ini banyak perusahaan inginkan. Kalau dijual, Jual apa? Ayah tak butuh uang itu. Dibanding uang, sembuhkan lenganmu jauh lebih penting. kehidupan sebelumnya Sukun tahu paten lab bintang bisa membuatku normal. Tapi tak mau lakukan. Tapi Huo Yun Xiao tak ragu. Syukurlah bisa hidup lagi. Tuan Ho, kakek Fu datang minta ketemu Anda, ingin berterima kasih atas pertolongan Nona. Kini tunggu di luar. Kenapa dia datang? Sing-sing, kakek Fu bilang pertolongan ini artinya apa? Oh, ketemu dia di sekolah. Dia kena serangan jantung, ku bantu saja. Oh, orang tua itu lebih baik mati. Dia didik cucunya menjadi brengsek. Kalau ketemu, aku ingin menginjak-injaknya. Ayahku ini sungguh pendendam. Suruh dia tunggu di pintu. Tunggu sampai aku reda baru izin masuk. Ayah, kakek Fu sudah tua. Izinkan dia masuk. Kalau ada apa-apa, harus ku selamatkan lagi. Baik. Kasih anakku muka. Biar dia masuk. Kalau mati di depan rumah, aku yang bersihin nanti. Bocah Huo. Dari tadi di luar. Aku bersin terus. Apa iya, kamu mengumpatiku diam-diam? Aku tidak mengumpatmu, aku mengutukmu. Kapan kau mati? Bocah nakal. Lupa waktu kecil di rumahku, seberapa aku jagain kau. Bangkai tak tahu balas budi. Ini semua belajar dari kau. Soal tak tahu balas budi. Cucumu sendiri, lebih hebat lagi. Sing-sing. Kalau bapak ini, jangan diambil juga. Datang ke keluarga Fu. Kau jadi cucuku ya. Kakek tua ini. Di depan mukaku, kau berani merampas. Ku beritahu. Sing-sing anak kandungku. Dia tak mungkin ikut kau. Anak kandung kenapa?
Kan kau juga kehilangannya 20 tahun. Dia belum bicara. Kau tahu dia tak mau ikut aku. Kau ini kakek tua, ku berani lempar kau keluar. Bapak-bapak, tenang saja. Aku selalu anak kandungmu. Duduk dulu. Minum air dulu biar tenang. Anakku memang yang terbaik. Tahu perhatikan ayah. Baiklah, sudah jangan marah lagi. Oke. Jadi, melihat wajah anakku, aku maafkan kamu kali ini. Kalau masih berani ulang, peti matimu akan kubuat jadi lipat 3. Aku juga hanya karena wajah Rangsing ini. Jangan kira aku takut sama kamu. Aduh, sudahlah. Kalian yang hampir 50 dan hampir 70 tahun. Masa harus seperti anak kecil yang kekanakan? Kakek Fu, kamu datang hari ini ada keperluan apa sebenarnya? Rangsing, terima kasih sudah selamatkan kakek. Ini imbalan 100 juta yang kakek janjikan sebelumnya. Terima kasih kakek Fu. Ternyata Rangsing suka uang ya. Aku harus cari uang untuknya tiap hari, supaya dia selalu bahagia. Rangsing, sebenarnya hari ini kakek datang selain untuk berterima kasih langsung atas kebaikanmu menyelamatkanku. Ada satu hal lagi, Apa itu? yaitu soal perjodohanmu dengan si anak nakal di keluargaku. Kuharap kalian lanjutkan saja. Apa? Bapak tua, apa Bapak lupa perkataan Bapak dulu? Dulu siapa yang merendahkan Rangsing kami? Ludah yang sudah diludahkan mau dijilat lagi? Kurang ajar kau bicara seperti itu. Bisa-bisanya bicara begitu ke orang tua. Bukan baru kali ini aku bicara seperti ini. Kenapa? Tidak tahan. Kalau tidak tahan, cepat pergi. Ini rumahku. Kau... Aku orangnya lapang dada. Aku tak akan berdebat dengan orang pelit sepertimu. Kakek Fu, boleh kutanya kenapa? Walaupun kata-kata ayahku kasar, tapi aku ingat dulu kakek bilang keluarga Fu takkan menerima orang cacat masuk keluarga. Ini... kakek minta maaf padamu. Dulu pemikiranku terlalu sempit. Tapi sekarang kakek sudah tahu salah. Aku hanya berharap cucuku bisa... Hentikan aku. Aku bilang padamu, kakek. Jangan harap bunga dari keluarga kami yang cantik akan ditanam di lubang kotoran kalian. Ayah, Wah, kenapa? Kata-kata jujur tak boleh diucapkan. kakek Fu, aku mau tanya cucumu juga berpikir begitu? Justru karena ini aku datang menemuimu hari ini. Cucuku itu entah kenapa terpesona oleh iblis kecil Suan-Wan sampai linglung. Aku tak bisa mentolerir wanita dengan karakter seperti itu masuk ke keluarga kami, Fu. Nah, aku tahu kenapa hari ini tiba-tiba matamu tak buta lagi. Ternyata ini sudah tak ada jalan lain. Kau anggap anak perempuanku sebagai apa? Jangan bicara begitu kasar. Aku sungguh suka gadis Rangsing ini. Ini semua gara-gara cucuku. Cukup. Ku dengar baik-baik. Meski kau sanggup menghancurkan langit dengan kata-katamu, anak perempuanku takkan menikahi cucumu. Pernikahan ini harus dibatalkan. Pelayan, antar tamu. Silakan. Rangsing, bagaimana pendapatmu? Yanshu itu belum pernah kau temui. Kalau sudah, pasti kau akan menyukainya. Maksudku sama seperti ayahku. Hidupku tak mungkin kusisihkan untuk orang yang tak mencintaiku. Aku tak bisa terima permintaanmu. Baiklah. Memang Yanshu itu tak beruntung. Anggap saja aku tak pernah datang hari ini. Hai, Bintang, dengar ya. Kamu harus jauhi mereka. Satu tak punya sopan santun, satu lagi sembrono. Jangan sampai mereka mengotori kamu. Baik, aku mengerti. Hei, Direktur Fu, Lab Bintang minta kita. Mereka tak memberikan paten teknologi regenerasi sel. Maka rebutlah. Berani mempermainkanku. Aku akan buat penanggung jawab Lab Bintang menyesal terlahir di dunia ini. Atur pertemuan dengan mereka, lalu tempatkan orang di sekitarnya. Siap.
Landak kecil, sedang apa? Kapan ada waktu untuk menepati janji mentraktir kakak makan? Bos, dari keluarga Fu, Tuan Muda Fu ingin bertemu. Aku belum cari dia, dia malah datang sendiri. Baik, aku akan temui dia. Setujui. Siap. Sibuk, lain kali. Kenapa di sini? Landak kecil juga bawa aku ke sini. Bos, Tuan Muda Fu sudah datang. Persilakan masuk. Siap. Kenapa kamu? Ternyata kamu adalah bos laboratorium bintang. Teknologi regenerasi sel yang punya paten itu. Patennya tak mungkin aku jual padamu. Lupakan saja niatmu. Tak disangka cucu kakek Fu ternyata si burung merak ini. Sudah kuduga dia tidak tulus. Sambil mendekatiku, dia juga mau bertunangan dengan Malam Su. Benar-benar keterlaluan. Aku harus memberinya pelajaran. Tuan Muda Fu, kamu cari mati berani menyentuh Tuan Muda Fu kami. Diam, siapa suruh ikut bicara? Tapi kamu kan hanya ingin menyembuhkan tangannya, makanya mau beli paten ini. Sekarang malah dia tidak berterima kasih, bahkan mau memukulmu. Kenapa kamu masih membelanya? Ternyata dia melakukannya untukku. Jangan-jangan aku salah paham. Turun apa hakmu ikut bicara di sini? Ya, Kamu ingin membeli teknologi ini untuk menyembuhkan tanganku. Ya, aku berharap kamu bisa jadi normal. Tapi jangan salah paham, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku tak pernah memandangmu rendah. Aku bersumpah. Sakit tidak? Sakit. Aku suruh Shadow obati lukamu. Tidak perlu. Cium aku saja, nanti nggak sakit. Tuan Muda Fu tak tahu malu ya. Kamu, tunanganmu, tahu kamu begini? Rupanya cemburu. Apa urusannya dia? Aku suka kamu. Aku sudah resmi mengajukan pembatalan tunangan ke keluarga Huo. Beberapa hari lalu, masalah Huo versus juga aku selesaikan. Gimana, tersentuh? Rupanya karena dia suntik dana ke Sugrup. Dasar bodoh. Memang otaknya kurang. Gen kayak gini, anaknya nanti nggak bakal idiot kan? Terus kamu mau apa? Pastinya, ingin kamu jadi pacarku. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Aku jadi pacarmu, gimana? Bisa saja sih. Tapi aku sudah punya tunangan. Gimana dong? Apa, kamu punya tunangan? Iya, dan aku nggak mau batalin. Kalau gini, masih mau jadi pacarku? Kamu batalin aja tunanganmu, ya? Nggak. Keluarga Su punya putri kandung asli, namanya Su Wanwan. Aku dengar sebelumnya. Kamu sepertinya suka padanya. Omong kosong ngawur, aku cuma karena hormat padamu. Jangan-jangan mereka salah dengar, aku akan klarifikasi. Jangan dulu, asal kamu tarik kembali investasi ke keluarga Su, aku mungkin bisa pertimbangkan urusan pembatalan tunangan. Bukankah dia anak angkat keluarga Su? Apa dia diperlakukan tidak adil? Kenapa tidak setuju? Setuju, tentu setuju. Aku langsung cabut investasi. Direktur Su keluarga Fu tiba-tiba tarik investasi, rantai dana kami putus. Harga saham jatuh, klien satu persatu, minta putus kontrak. Cepat hubungi Tuan Muda Fu sekarang. Sudah dihubungi pihak sana, langsung tutup telepon. Begitu dengar kami. Bagaimana bisa begini? Pengumuman hasil sebentar lagi, perempuan Huo Rengsing itu akan berlutut minta maaf. Sungguh ditunggu-tunggu ya. Huarangsing, kali ini lihat kamu bisa sombong dengan apa. Setelah hasil diumumkan, aku akan mengunggah video kamu disokong pria tua ke internet, buat kamu takkan lagi bisa angkat kepala. Pak, apakah nilai ujian sudah keluar? Benar. Pak, siapa yang ranking pertama kali ini?
Kali ini, ranking pertama meningkat pesat skornya dibanding sebelumnya. Selisihnya lebih dari 50 poin dari ranking kedua. Chen Su, malam Su. Bersenang-senanglah dulu, lihat saja berapa lama lagi kalian bisa melompat-lompat. Pak, umumkan cepat hasilnya. Aku sudah tidak sabar. Ranking pertama ujian kali ini adalah murid pindahan baru, Rang Xing Huo. Selamat untuknya. Tidak mungkin. Yichen Su, Belajarlah baik-baik dari Rang Xing Huo. Kamu kali ini cukup mundur nilainya. tidak mungkin. Dia pasti nyontek. Benar, Pak. Ujian kali ini kakak sudah berusaha sangat keras. Tidak mungkin kalah dari murid pindahan. Aku minta cek rekaman. Bagaimana? Tidak mampu, lalu tuduh aku nyontek. Keluarga Su tidak bisa menerima kekalahan? Rang Xing Huo, jangan bersenang-senang di sini. Kau seorang penyandang disabilitas, mana mungkin menang dariku? Penyandang disabilitas kenapa? Bahkan yang cacat tak bisa kalahkan. Berarti kau cuma sampah. Kakek Fu, kenapa Bapak datang? Memangnya aku sebagai ketua Dewan Direksi Jingda tak boleh datang? Kakek Fu, apa kabar? Aku Suwan-Wan, tunangan cucu Bapak. Kita pernah bertemu. Kau siapa sampah macam apa berani akrab dengan keluarga Fu? Huo Rangxing satu-satunya calon cucuku. Lupakan saja niatmu. Kakek Fu, Bapak bercanda ya. Sebelumnya perusahaan Fu kan menyuntik dana 1 miliar ke keluargaku sebagai mas kawin. Ini, Benarkah? Maaf. Uang itu cucuku salah kirim. Baru saja sudah ditarik kembali. apa? Halo? Apa? Wan, ayah bilang perusahaan Su bangkrut. Tak mungkin, bagaimana bisa? Su Wan-Wan, Su Yichen kalah, terima saja. Sekarang kalian kalah. Bukankah saatnya tepati janji? Omong kosong. Mana mungkin aku kalah olehmu? Kau cuma punya satu tangan, mana bisa menang dariku? Tentu saja dengan ini. Dan sekarang aku bukan lagi cacat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sembuhkan? Ini pasti anggota tubuh palsu tiruan. Bagaimana tidak mungkin dikembangkan lab bintang teknologi regenerasi sel, tujuan awalnya untuk menyembuhkan penyandang disabilitas, kini berhasil. Dan aku, pemilik lab bintang, sudah pasti bisa sembuhkan diriku sendiri. Bawa mereka keluar, mengganggu. Tidak, jangan, lepaskan aku. Lepaskan. Kakek Fu, kenapa Bapak datang? Anak itu pulang sudah cerita padaku. Aku langsung tahu dia salah tentang identitasmu. Makanya aku buru-buru datang menemuimu. Tapi apa dia sekarang tahu kau putri keluarga Huo? Belum tahu. Kalau gitu jangan beritahu. Aku ingin lihat saat dia tahu orang yang selalu ingin batalin tunangan adalahmu, ekspresinya bakal seberapa heboh. Si landak kecil, tunggu saja. Aku ke keluarga Huo batalin tunangan, kau juga batalin tunanganmu ya. Paman Huo, aku datang hari ini untuk batalin tunangan. Ini surat pembatalan. Kau anak kurang ajar. Apa kau kira dengan kakek Fu melindungimu? Aku tak berani menghajarmu. Paman Huo, aku cinta Rang Xingsu, tidak punya perasaan pada putrimu. Buah yang dipaksa tidak manis, pertunangan ini harus kubatalkan. Rang Xingsu. Rang Xingsu yang mana? Itu, Ayah, aku pulang. Anakku, kemari. ini ayahmu? Ya, Jadi kau putri keluarga Huo, kau Huo, bukan Su. betul. Karena kau ingin membatalkan
Hari ini kukabulkan permintaanmu. Kakek, aku tak akan membatalkannya.